Kelvin menarik Elisa dalam pelukannya sambil membelai rambut panjangnya. Angin laut yang kencang telah membuat rambutnya yang semula tersisir rapi menjadi berantakan. Kelvin merapikan rambut Elisa dengan jarinya dan menyelipkan beberapa bagian yang terburai ke depan menuju belakang telinganya. Saat ujung jarinya bergesekan dengan pipi Elisa, ia bisa merasakan suhu dingin pada wajah wanita itu. Jadi Kelvin menangkup kedua telapak tangan lebarnya ke wajah Elisa. Lihatlah, kamu menjadi kedinginan karena berada di luar begitu lama. Lain kali jika cemburu, lebih baik kamu datang langsung padaku dan jangan melarikan diri. Elisa melepaskan tangan Kelvin dari wajahnya. Siapa bilang aku cemburu? Aku hanya takut warisan Efren akan dibagi dengan anak lain. Tentu saja Efren harus membaginya dengan anakku yang lain, jawab Kelvin dengan ekspresi yang santai. Wajah Elisa kembali mengerut. Apa maksudmu? Jadi kamu benar-benar akan memiliki anak lain? Kelvin mengangguk, matanya mengintai ekspresi wanita di depannya dengan seksama. Kita harus memberikan adik untuk Efren. Aku dan kamu adalah anak tunggal, tumbuh sendiri, sangat kesepian bukan? Kata Kelvin sambil mengusap perut datar wanita di depannya. Mata Elisa melebar begitu menyadari apa yang dimaksud oleh Kelvin. Tidak tahu malu, jangan khawatir, aku tidak tergesa-gesa. Setelah menikah kita bisa menunda punya anak hingga 1 tahun. Bicara saja dengan angin, kata Elisa sambil melangkah pergi. Kelvin membuntuti langkahnya. Ia lalu meraih telapak tangan Elisa dan menggenggamnya. Telapak tangan yang lebar itu membungkusnya dengan erat, membuat tangan Elisa yang semula dingin mulai terasa hangat. Rebecca cantik, kenapa kamu tidak tertarik dengannya? Tanya Elisa saat mereka berjalan bersama. Sebelumnya aku tidak tertarik dengan wanita manapun. Apakah karena kamu tidak mau berkomitmen? Boleh aku tahu kenapa kamu tidak suka hal itu? Cecar Elisa. Kelvin menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Elisa. Itu sudah lewat. Sekarang aku sudah bersedia untuk berkomitmen, jadi tidak perlu lagi membahas hal itu. Elisa tidak bertanya lagi dan hanya mengerutkan bibirnya. Mereka kembali ke venue pesta seperti sepasang kekasih saat Kelvin masih memegang erat tangan Elisa. Sampai jam berapa pestanya? Aku sudah ingin pulang. Kita akan menginap di sini. Elisa tercengang. Kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Aku sudah membawakan baju ganti untukmu juga. Mungkin itu sudah berada di kamar kita sekarang. Kamar kita? Tanya Elisa dengan wajah yang kaku. Iya, tapi jangan khawatir. Itu adalah presiden suite dengan 2 kamar di dalamnya. Elisa menghela nafas lega setelah mendengar hal itu. Hanya saja tidak bagi Sahari. Begitu ia mencari tahu bahwa malam ini Kelvin dan Elisa berada di ruangan yang sama, rasa sesak di dadanya semakin tak tertahankan. Bagaimana kalau kita bertanding panco? Ajak Sahari menghampiri Kelvin setelah melihat Elisa pergi. Bermain panco denganku? Apa kamu yakin? Tanganmu terlalu sering memegang benda ringan seperti pisau bedah. Aku takut kamu akan dijatuhkan selang sedetik setelah hitungan dimulai. Jika kamu cukup percaya diri, maka terima saja tantanganku. Kamu ingin bertaruh apa? Kelvin tahu tidak mungkin pria ini mengajukan pertandingan begitu saja. Jelas mata Sahari memancar ketidakpuasan yang dalam terhadapnya. Siapa saja pria yang kalah malam ini maka dia akan pulang menggunakan helikopter. Sudut mulut Kelvin terangkat. Kini ia semakin yakin bahwa Hari hanya tidak ingin Elisa berada satu kamar dengannya. Baiklah, sepakat kalau begitu. 2 orang itu mulai mengatur meja. Kenan dan Michael berada dalam dilema siapa yang harus mereka dukung antara Kelvin dan Sahari. Kamu
akan berdiri di belakang siapa? Tanya Kenan. Mari kita memilih satu persatu saja. Tidak baik jika kita berdua memihak satu orang secara bersamaan. Aku akan berada di sebelah Kelvin, sementara kamu berada di sebelah Harry untuk mendukungnya, tawar Michael. Mata Kenan menatap Michael dengan mata menyipit. Kamu jelas mendorongku ke sisi yang sudah jelas akan kalah, keluhnya. Zachary, ia berbeda jauh dengan Kelvin yang terbiasa menggunakan kekuatan, sementara Harry adalah pria yang selalu menggunakan otaknya. Jika ini pertandingan cerdas cermat, maka Kenan jelas akan bertaruh pada Harry. Lagi pula, kita tidak bertaruh apapun, jadi kamu tidak akan rugi. Kenan mengerucutkan bibirnya. Setelah itu, ia berjalan ke belakang tempat duduk Harry sambil menepuk bahunya. Semangat apapun hasilnya, pastikan kamu tidak melukai lenganmu sendiri. Harry hanya diam dan memberikan isyarat lirikan mata saja pada Kenan. Ia tahu bahwa pria ini sedang menyarankan agar ia lebih baik mengalah jika nanti memiliki potensi di mana lengannya bisa saja dipatahkan oleh Kelvin. Sementara itu Michael menepuk juga bahu Kelvin. Bagaimanapun kita dulu adalah sahabat, tolong jangan buat lengannya terluka. Lengan itu ia gunakan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Kelvin melirik Michael dengan wajahnya yang menakutkan. Jadi tidak apa-apa jika lenganku yang terluka, Michael menyeringai. Bukan seperti itu. Aku yakin kamu tak akan terluka. Lagi pula itu hanya lengan, bukan beton. Elisa yang semula masih pergi mencari makanan penutup terkejut karena terdapat kerumunan di dekat mejanya. Kini ada sebuah meja persegi kecil diletakkan di sana. Kelvin dan Harry duduk saling berhadapan, sementara penonton mengitari mereka. Penonton itu sebagian besar didominasi oleh para wanita muda yang antusias untuk melihat dua pria tampan bertanding. Apa yang kalian lakukan? Tanya Elisa sambil membawa piring kecil berisi kue matcha di tangannya. Elisa, kamu tidak boleh berpihak. Jadi kamu harus berada di tengah. Karena jika kamu memilih berdiri di salah satu sisi, maka kamu akan merusak mental peserta yang lain. Kenan menghampiri Elisa dan mengatur agar ia berdiri di tengah. Saat proses itu berlangsung, tangan Kenan secara refleks menyentuh bahu Elisa. Kenan tidak menyadari ada yang salah dari tindakannya sampai ia merasakan dua tatapan dingin tertuju ke arahnya. Tenggorokannya terasa kering dalam sekejap. Aku hanya mengatur tempatnya berdiri. Terang, lain kali perhatikan di mana letak tanganmu seharusnya, kata Kelvin dingin. Kenan memutar bola matanya, hanya menyentuh bahunya saja. Ia tetap utuh kok. Kelvin dan Harry masih memberikan tatapan peringatan pada Kenan yang membuat pria itu mengerut seperti kura-kura yang masuk lagi dalam cangkangnya. Saatnya bersiap, kata pembawa acara yang mereka dapuk sebagai wasit. Tangan Zachary dan Kelvin saling terpaut di atas meja dengan siku bertumpu di atas meja itu. Cengkraman telapak tangan kedua pria itu sudah menunjukkan kekuatan satu sama lain. Mulai, Kelvin dan Zachary kini saling berusaha untuk menjatuhkan. Mereka berada dalam kekuatan yang imbang pada awalnya. Namun Kelvin tiba-tiba merasakan bahwa satu jari Harry menekan salah satu titik saraf di tangan Kelvin yang menciptakan rasa sakit dan melemahkan kekuatannya. Tapi Kelvin masih berusaha untuk menahannya. Kini Kelvin tahu kenapa Harry begitu percaya diri menantangnya panco, meski ia seharusnya sudah mengetahui bahwa kekuatannya tidak akan sebanding dengan milik Kelvin. Itu karena sebagai seorang dokter yang pintar, dia tahu tempat mana ia harus menekan titik saraf di tangan Kelvin. Cukup hebat Harry, kamu berhasil membuat lawanmu tidak berhasil memprediksi kekuatan lain yang kamu miliki, kata Kelvin yang masih bersusah payah menahan tangannya. Ada keringat dingin yang mengucur dari keningnya saat ia menahan rasa sakit dan
mengumpulkan kekuatan pada saat bersamaan. Tidak akan sakit lagi jika kamu tahu kapan saat yang tepat untuk mundur. Kenan dan Michael tidak sadar apa yang terjadi, namun keduanya bisa melihat wajah Kelvin tampak mengerut sementara Sahari begitu tenang. Untuk beberapa saat Kelvin masih bertahan dan mulai mengumpulkan kekuatan sambil melawan rasa sakit. Namun tiba-tiba ia memilih untuk mengendur meski ia yakin bisa menang jika menahan rasa sakit sedikit lebih lama. Brak, tangan Kelvin akhirnya dijatuhkan ke meja, membuat rahang Kenan dan Michael menganga lebar pada saat bersamaan. Kau kalah? Tanya Michael terbata-bata. Apakah kamu tidak melihatnya? Tanya Kelvin balik dengan ekspresi yang acuh. Harry menarik nafas lega sambil berdiri dan merapikan jasnya. Aku akan menelpon helikopter untuk datang menjemputmu. Kelvin menatap Elisa dan mengulurkan tangan padanya. Ayo kita pulang. Lain hari kita bisa melakukan perjalanan dengan kapal pesiar sendiri. Elisa masih bingung dengan perubahan situasi dan juga tentang helikopter. Butuh beberapa waktu sampai ia sadar bahwa pihak yang kalah akan dipulangkan. Elisa bisa tetap tinggal di sini dan kamulah yang seharusnya pulang, potong Harry dengan nada yang dingin. Tidak ada perjanjian itu di awal pertandingan tadi. Kamu hanya mengatakan kalau pihak kalah harus pulang menggunakan helikopter, tanpa ada poin tentang Elisa harus tinggal atau tidak. Jadi jika aku membawanya pulang bersama, itu tak masalah kan? Lagi pula kami datang satu paket malam ini. Harry menatap tajam pada pria picik di depannya. Pantas saja Kelvin menolak untuk berjuang saat terakhir tadi. Itu karena dia telah memiliki rencana untuk membawa pulang Elisa juga. Elisa, kamu berhak untuk menolak kembali dengannya. Aku bisa mengantarmu kembali saat kapal bersandar, ajak Harry. Telapak tangan Kelvin masih terulur ke arah Elisa dan belum mendapatkan sambutan pada wanita yang masih linglung itu. Ia akhirnya meraih telapak tangan Elisa sendiri. Sayang, ayo pulang, anak kita menunggu di rumah, ajak Kelvin dengan suara hangat seperti seorang suami yang berbicara dengan istrinya. Elisa mengangguk begitu ingat Efren pasti masih menunggunya di rumah. Lagi pula ia tidak berminat melakukan liburan tanpa putranya. Baiklah, ayo kita pulang. Elisa lalu menoleh pada tiga pria itu. Selamat menikmati liburan kalian, semoga menyenangkan, kata Elisa mulai berpamitan. Harry mengepalkan tinjunya dengan erat. Ia baru saja menjadi pemenang, namun sepertinya ia selalu menjadi pihak yang kalah sejak awal hingga akhir. Helikopter mendarat tak lama kemudian di helipad yang berada di kapal pesiar. Elisa dan Kelvin naik ke helikopter, kemudian terbang pergi meninggalkan wajah gelap Harry dan Kenan serta Michael yang masih tak percaya pada kekalahan Harry. Di helikopter Elisa menatap ke arah Kelvin dengan ekspresi rumit. Apa kamu ingin menanyakan sesuatu? Kenapa kamu bisa kalah? Bahkan orang awam bisa menebak bahwa kekuatan Kelvin akan jauh di atas Harry dalam segi fisik. Meski Harry juga rajin berolahraga dan memiliki tubuh kencang, namun tetap saja Kelvin terlihat jauh lebih mendominasi. Apa kamu kecewa aku kalah? Tanya Kelvin sambil mendekatkan wajahnya ke Elisa. Bukan begitu, hanya saja kamu terlihat seperti memiliki tenaga yang lebih. Kelvin menaikkan sudut mulutnya. Aku memang ingin Harry menang karena dua hal. Pertama, jika aku terus melawan, maka lengannya juga bisa cedera. Sementara lengan itu digunakan untuk memegang pisau bedah. Kedua, aku tidak ingin mempermalukannya, karena jika aku kalah, maka aku bisa kembali denganmu. Tapi sehari akan naik helikopter sendiri, itu akan terlihat memalukan di depan banyak orang di pesta. Elisa menatap Kelvin dengan ekspresi yang rumit. Ternyata di balik perang dingin antara mereka, pria ini masih memiliki perasaan untuk menjaga harga diri temannya. Jangan khawatir, aku memiliki kapal yacht. Mari kita berlibur dengan Efren. Lagi pula kita belum pernah berlibur sebagai keluarga lengkap. Kedengarannya menyenangkan. Pagi hari berikutnya, Efren tertegun saat membuka mata. Ia menemukan kedua orang tuanya tengah menatapnya dengan pandangan seolah mereka telah menunggu waktu yang lama untuk bangun.
Dedi, Mami, apakah kalian semalam tidur di sini tanpa aku tahu? Tanyanya sambil mengucek matanya yang masih berkabut. Tidak, tapi hari ini kami akan mengajakmu pergi kemana? Efren menatap ibunya yang telah mengenakan kacamata hitam dan topi pantai di atas kepalanya. Sementara ayahnya mengenakan kaos pendek berkerah dengan warna hitam. Penampilan Kelvin jauh lebih santai ketimbang ia yang seringkali mengenakan jas atau kemeja hitam formal. Berlibur? Tanya Evelyn dengan antusias. Elisa mengangguk. Ayo tebak, akan berlibur kemana kita? Pantai kan? Yap, jadi sekarang Mami akan membantumu mandi dan kita akan segera berangkat. Efren melompat dari atas kasur menuju gendongan ibunya dengan penuh gembira. Namun saat mereka akan masuk ke kamar mandi, Kelvin menghadangnya. Biar aku yang memandikan Efren. Kamu sudah berpakaian dengan rapi, takutnya nanti bajumu basah. Elisa mengangguk dan membiarkan dua pria itu masuk ke kamar mandi sementara ia mengambil koper kecil untuk memasukkan baju-baju Efren yang akan mereka bawa. Untuk beberapa saat ia tidak mendengar ada aktivitas apapun di kamar mandi dan mulai berasa ada yang tidak beres. Ia berjalan mengetuk pintu kamar mandi. Apakah kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya, saut Kelvin. Di dalam kamar mandi, Efren menatap ayahnya dengan pandangan yang rumit. Tampak dengan jelas pria di depannya sedang kebingungan karena tidak pernah memandikan anak laki-laki. Biasanya kamu mandi di bawah shower atau di dalam bathtub? Tidak tentu, tapi Mami lebih sering memandikanku di dalam bathtub sambil menggosok punggungku. Oke, kalau begitu masuk ke bathtub dan aku akan mulai menggosok punggungmu. Efren masuk dengan patuh, namun ia kemudian tersentak. Dedi, airnya terlalu dingin. Kelvin menyentuh airnya dan baru menyadari ia salah menekan tombol untuk air dingin tadi. Oke, tunggu sebentar. Dedi akan menggantinya dengan air hangat.